Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap nyatakan jalanmu, nyatakan dengan segenap hatimu, sama-sama kembali nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh semuanya bagimu di dalam, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan belas kasihan kepada setiap kami. Sungguh kami bangga atas cintamu, atas kebaikanmu, atas kasihmu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sungguh karena kesetiaan Tuhan luar biasa. Sungguh karena kebaikan Tuhan luar biasa. Sungguh karena anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan, kami boleh hadir berkumpul beribadah, bahkan kami boleh menyaksikan ibadah secara online pada hari ini. Kami percaya bukan kebetulan kami ada, bukan kebetulan kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa, hamba percaya apapun yang sedang mereka doakan hari-hari ini, apapun yang mereka sedang pertanyakan dalam pikiran mereka hari-hari ini, biar Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan, hamba bersyukur kalau hamba boleh diberikan kepercayaan melalui tempat ini. Ampuni, kuduskan, sucikan agar setiap pelayanan hamba menyenangkan hati Tuhan. Sederhanakan setiap perkataan hamba, agar setiap perkataan yang keluar bukan perkataan yang sia-sia, namun perkataan yang mengajar, membangun, menguatkan, jadi berkat, bawa sukacita bagi setiap kami. Tuhan, kami buka telinga, kami buka hati kami, tegur kami, ubahkan kami, jamah dan lawat setiap kami. Ambil alih ibadah ini, ambil alih hadirat ini, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama yang hidup, nama yang sungguh layak kami layani, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Salam sejahtera, izinkan saya menyapa terlebih dahulu setiap jemaat Tuhan yang hadir beribadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, juga seluruh jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Selamat sore, selamat beribadah, salam sejahtera. Ada sukacita, shalom saudara. Ada sukacita pada hari ini, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Boleh kasih salam kanan kirinya dulu dong. Katakan, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, senang boleh kembali melalui tempat ini. Sebuah kebanggaan, sebuah panggilan yang ajaib. Kalau kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Kita bersyukur, kita percaya banyak banget kegiatan yang seharusnya bisa kita lakukan. Namun saat kita datang dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, beribadah dalam hadirat Tuhan, kita percaya kasih Allah dinyatakan bagi setiap kita. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. Boleh kita tampilkan temanya pada saat sore hari ini. Temanya adalah berkat di balik peremukan. Sama-sama bilang sama saya, peremukan. Amin. Ini adalah bahan khotbah yang cukup amat lumayan dalam saudara ya. Karena ini berbicara tentang sebuah proses. Proses itu ada banyak macam saudara. Pertama ada proses menunggu. Ada proses pendewasaan. Dan juga ada proses peremukan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah yang namanya masa proses peremukan. Apa itu? Saudara, kalau saudara pelajari bahwa emas saat ditemukan di sebuah tambang, emas nggak langsung berharga. Emas nggak langsung bernilai. Emas harus dilebur terlebih dahulu, harus dibakar terlebih dahulu, supaya nodanya antara emas dan kotorannya terpisahkan. Agar emasnya menjadi punya harga, punya value, dan jadi penting. Betul ya saudara ya, bahkan kalau kita berbicara tentang sebuah bangunan yang besar, namun pondasinya jelek, pondasinya nggak bagus, bagaimana cara dapat memakai bangunan tersebut? Harus dihancurkan terlebih dahulu supaya bisa dibangun pondasi yang benar, supaya bangunannya bisa dipakai dengan sesuai dengan tujuannya tepat. Bahkan juga di Alkitab mencatat dalam Yesaya 53, bahkan Yesus harus diremukan terlebih dahulu agar kita pada hari ini mengalami kesembuhan, kita mengalami pemurnian.
Namun seringkali, kadangkali saat kita menghadapi sebuah yang namanya masa peremukan, kita menjadi tawar hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi merasa Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak memperhatikan saya, Tuhan gak peduli sama saya. Namun dengar baik, kita akan belajar karena kita percaya proses itu artinya adalah mendatangkan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Amin. Saya percaya proses di dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan, katakan amin. Saudara siap diberkati lebih lagi? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita akan lihat ayatnya, apa yang Tuhan mau saat kita mengalami proses permukaan. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara bisa buka Alkitabnya, buka aplikasinya, atau juga jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa buka ayatnya sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 10 kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama saudara. Saudara sudah di sana katakan amin. Amin. Kita baca bersama 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 3, 2, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saat Paulus mengajar jemaatnya di Korintus, Paulus bilang begini saudara, saya bacakan sekali bagi jemaat Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat bahwa Paulus mengajar jemaat di Korintus bahwa di dalam sebuah peremukan, di dalam sebuah proses, yang pertama proses diizinkan sama Tuhan, masa-masa peremukan diizinkan sama Tuhan. Yang pertama agar kuasa Tuhan menjadi nyata, katakan amin. Yang kedua, masa proses permukaan yang Tuhan izinkan agar saudara dan saya menemukan kekuatan yang sejati dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Paulus mau ajarkan kepada jemaat di Korintus. Yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan masa permukaan agar kita dapat menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya sebuah proses semuanya pasti mendatangkan kebaikan seharusnya. Betul ya saudara ya? Saudara demen makan Indomie saudara? Amin. Saudara kalau saudara makan Indomie nggak diproses terlebih dahulu, apakah Indomie itu enak? Enggak, Indomie harus direbus dulu, harus diaduk-aduk dulu baru dimakan. Baru mie goreng itu enak sekali saudara. Benar ya, kalau tanpa lewatin proses kadang-kali sesuatu hal yang diciptakan seharusnya baik, seharusnya bagus, namun tidak sempurna jadinya. Karena tidak melewati masa proses. Maka apa yang disampaikan sama Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam masa proses akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Agar melalui proses kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Namun seringkali saat kita menghadapi proses, kita putus asa. Kita kecewa. Kita mundur. Nah kita akan belajar sama-sama sebuah kisah yang menarik yang saya percaya saudara pasti tahu kisahnya, saudara pasti sering dengar dari zaman sekolah minggu. Boleh lihat, kita akan belajar dari sebuah tokoh yang luar biasa namanya Yusuf yang mengalami beberapa kali proses permukaan. Yang pertama adalah Yusuf dijual oleh saudaranya. Saudara bisa catat di rumah, saudara bisa baca nanti secara lengkap di rumah Kejadian 37. Secara singkat saya jelaskan bagi jemaat Tuhan. Yang pertama, Tuhan Allah mengizinkan Yusuf mengalami permukaan proses yang pertama, yaitu Yusuf dijual oleh saudaranya. Pertama kali Yusuf waktu masih muda, dia mendapat sebuah mimpi. Dia mendapat sebuah visi bahwa dia akan disembah sama saudara-saudaranya. Betul ya, namun saat Alkitab mencatat saat Yusuf muda menyampaikan visinya kepada keluarganya, kakak-kakaknya gak senang. Dia bilang begini, masakan kita yang lebih tua akan menyembah dia kepada yang lebih muda. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Karena Yusuf adalah anak di usia Yakub saat tua. Jadi ini menjadi golden boy-nya Yakub, anak kesayangannya Yakub. Sehingga saat dia ngomong begitu, udah paling disayang, udah paling dimanja, bahkan diciptakan jubah yang paling indah, dipakaikan kepada Yusuf. Yusuf cerita, saya dapat mimpi nanti kakak-kakaknya akan sembah sujud sama saya. Akhirnya kakak-kakaknya marah, kakak-kakaknya gak suka sama apa yang disampaikan sama Yusuf. Akhirnya kakak-kakaknya berupaya supaya Yusuf dibinasakan, Yusuf dibuat mati.
Namun karena anugerah Allah, karena Allah mengasihi Yusuf, akhirnya Allah pakai Ruben untuk menahan keluarganya, menahan saudara-saudaranya, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Suatu ketika akhirnya karena nggak dikasih untuk dibunuh, kakak-kakaknya membuat sebuah pedang yang baru, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu orang Ismail lewat dan akhirnya dijual kepada bangsa Ismail. Setelah dijual kepada bangsa Ismail, dia dijual ke tanah perbudakan di Mesir. Pada proses pertama yang Tuhan izinkan, Yusuf adalah anak yang paling disayang sama bapaknya. Yusuf bukan dari keluarga yang sembarangan. Bahkan di firman Tuhan mencatat dia dipakaikan jubah yang begitu indah. Dipakaikan kepada Yusuf. Yusuf sebagai anak yang bukan anak biasa. Namun Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan Yusuf mengalami masa peremukan yang pertama. Apa itu? Yusuf dijual dari anak yang paling disayang di rumahnya, dia menjadi seorang budak di tanah Mesir. Apa sih artinya budak? Budak adalah seseorang yang tidak punya hak atas hidupnya. Seorang budak tidak punya hak asasi manusia dalam hidupnya. Dia nggak punya kendali dalam hidupnya. Yusuf diperhadapkan sebuah titik yang sangat amat mengerikan. Di usia muda Yusuf yang tahunya dia punya harta yang banyak, papanya diberkati, orang tuanya diberkati, namun dia dijual suatu ketika kondisinya berubah dan berbalik. Yusuf menjadi seorang budak. Tuhan mengizinkan, Allah mengizinkan. Bahkan kakak-kakaknya berupaya menceritakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati, dimakan para binatang. Sedihlah hati orang tuanya nggak tahu kondisi Yusuf, kalau Yusuf sedang dijual menjadi budak di tanah Mesir. Pada waktu itu apakah Yusuf tahu apa yang Allah mau buat? Yusuf nggak tahu sama sekali. Yusuf nggak tahu apa yang Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. Yang Yusuf tahu, Yusuf jaga hidupnya, Yusuf jaga kelakuannya. Maka apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf saat Yusuf mengalami proses peremukan yang pertama. Kita buka ayatnya di Kejadian 39 ayat kedua sampai dengan 4. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Alkitab mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka bahkan firman Tuhan mencatat, Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saat Yusuf diizinkan sama Allah mengalami merasa peremukan yang pertama, dia dijual sama saudaranya, dia dijual sama keluarganya, menjadi seorang budak di tanah Mesir. Lalu apa yang Tuhan kerjakan dalam masa peremukan Yusuf yang pertama? Di poin yang pertama adalah Tuhan memberkati Yusuf dalam pekerjaan. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf diberkati, apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil, di tangannya ada kuasa. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya Yusuf yang diberkati, namun karena Yusuf ada di rumah itu, tuannya pun diberkati. Amin. Apa yang mau saya sampaikan? Bagaimana cara respon hati kita saat kita mengalami masa proses dalam yang kita pelajari dari seorang Yusuf. Saat Yusuf dijual menjadi seorang budak, saya percaya dia jadi budak yang the best, the biggest di bidangnya. Maka kita mencatat apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Karena Yusuf bersungguh-sungguh menjadi budak yang terbaik. Meskipun kondisinya dia nggak tahu apa yang mau Tuhan buat. Dia seorang anak orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, tapi dia menjadi berbalik posisinya menjadi seorang budak. Namun Alkitab tidak mencatat penderitaan atau penyesalan yang ia rasakan, enggak. Bahkan Alkitab mencatat apa yang dikerjakannya sungguh-sungguh dan Tuhan buat dia berhasil. Bagaimana respon hati yang pertama saat saudara mengalami masa peremukan? Lakukan bagianmu dengan setia, Tuhan akan buat berhasil apa yang kau kerjakan. Amin saudara. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menjadi budak yang terbaik di masa itu. Di rumahnya. Sampai akhirnya tuannya itu merasakan, ini orang budak saya ini benar-benar apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Di tangannya ada kuasa, artinya apa yang dia kerjakan dibuat berhasil. Bahkan bukan hanya di tangannya ada kuasa, namun di kakinya ada kuasa. Artinya apa? Tanah yang dia injak menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya Yusuf yang diberkati, namun tuan dari rumah tersebut juga diberkati. Apa yang mau saya sampaikan saat saudara diizinkan Tuhan melewati masa peremukan, lakukan bagianmu dengan setia.
lakukan pekerjaanmu dengan luar biasa. Benar ya saudara ya? Saya di sini banyak lihat anak-anak, teman-teman muda, bahkan juga rekan-rekan yang sedang masa training untuk mau pelayanan sebentar lagi. Benar ya? Selamat bergabung sebentar lagi saudara. Dan saya mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa lakukanlah bagianmu dengan setia saat manusia nggak lihat apa yang kau kerjakan, namun Tuhan tetap melihat apa yang kau kerjakan. Selalu punya iman untuk mengerjakan lebih dari apa yang bisa saudara lakukan. Itulah pelayan Tuhan. Kalau saudara hanya mau datang melakukan apa yang menjadi bagian saudara, sisanya bodoh amat. Itu bukan pelayan. Saudara datang sebagai pelayan Tuhan. Saudara datang bukan sebagai seorang artisnya Tuhan. Namun saudara datang sebagai pelayan. Apa artinya pelayan? Melayani. Apa artinya pelayan? Berkorban. Kalau saudara mau melayani namun saudara nggak mau siap untuk berkorban, jangan jadi seorang pelayan. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan, namun saudara punya mentalnya korban, saudara mau diapa-apain aja langsung berpikirnya, ini semua jahat sama saya, lingkungan ini jahat sama saya. Itu artinya saudara bukan punya mental korban. Saudara nggak pengen berkorban, tapi saudara pengen rasa saya selalu jadi korban. Benar ya saudara ya? Namun apa yang Yusuf lakukan? Yusuf melakukan bagiannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan cakap, dengan sempurna, dengan excellent. Makanya saat Yusuf menjadi seorang budak, dia diangkat sama tuannya. Dia punya kuasa atas semua yang dimiliki sama tuannya di rumah tersebut. Akhirnya, dari masa proses permukaan yang pertama, Tuhan memberkati Yusuf dalam pekerjaannya. Apa yang sudah ditetapkan, ditempatkan hari-hari ini, lakukan bagianmu dengan setia, katakan amin. Lakukan bagianmu dengan berlaku lebih, lakukan lebih. Meskipun manusia lain gak lihat, meskipun sekitar saudara gak lihat, namun Tuhan lihat saudara. Tuhan perhitungkan setiap jerih payah saudara di hadapan Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang harus dilakukan, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Agar apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, maka Tuhan akan buat engkau berhasil. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa proses permukaan yang kedua saat Allah mengizinkan Yusuf lalui? Yang kedua adalah Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa catat ayatnya di Kejadian 39, saudara bisa baca di rumah. Bahwa kita seringkali mendengar cerita bahwa Yusuf digoda sama yang namanya Tante Poti. Benar ya saudara ya? Banyak hamba-hamba Tuhan ngomong, oh Yusuf digoda sama Tante Poti, betul ya? Namun dengar baik saudara, ini yang harus saudara baca secara lengkap di Kejadian 39, saudara dengar baik. Potifar adalah orang nomor kedua di tanah Mesir. Artinya istrinya adalah orang nomor 2 tercantik di tanah Mesir. Kalau mungkin saudara menggambarkan, memvisualisasikannya, oh Potifar kayaknya istrinya sudah gemuk pakai daster gitu ya saudara ya. Enggak, Potifar adalah orang nomor kedua di tanah Mesir. Artinya dia adalah perempuan nomor 2 tercantik di tanah Mesir. Bahkan kalau saudara mungkin saudara memvisualisasikannya, banyak orang enggak baca firmannya secara lengkap. Akhirnya bilang kalau ada dosa yang nawarin saudara, lari seperti yang Yusuf lakukan. Namun saudara dengar baik, kalau saudara baca ayatnya di Kejadian 39, Yusuf bukan digoda satu kali. Namun Yusuf digoda dari hari ke hari. Bahkan di firman Tuhan mencatat Yusuf tidak bisa lari dari rumah Potifar. Karena dia bekerja di dalam. Setiap hari dia harus masuk ke dalam dan dia harus digoda setiap hari. Yusuf memiliki integritas di dalam Tuhan. Meskipun pada akhirnya dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Alkitab mencatat bukan hanya sekali dia digoda sama istrinya Potifar. Namun dari hari ke hari. Bahkan Alkitab mencatat dia nggak bisa menghindar dari sana karena dia harus masuk ke dalam rumah dan dia harus bekerja. Namun karena istri Potifar marah, terlalu banyak penolakan yang Yusuf lakukan dan akhirnya dibuatlah fitnah terhadap Yusuf. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saat pertama Yusuf jadi seorang budak, Yusuf diberkati menjadi orang yang punya kuasa di dalam rumah tersebut. Saat dia punya kuasa di rumah tersebut, dia punya pekerjaan yang baik, dia punya pekerjaan yang bagus, Tuhan izinkan lagi. Lewatin masa proses permukaan yang kedua. Dia dituduhkan, difitnah sama hal yang dia tidak lakukan. Saudara pernah difitnah? Pernah? Ada yang pernah difitnah? Boleh angkat tangannya? Wih mantap, banyak sekali saudara. Enak gak saudara difitnah? Enggak ya, apalagi kalau kita gak melakukan saudara, benar ya. Makanya banyak orang bilang,
Kita nggak melakukan, kita benar aja kita difitnah tuh rasanya nggak enak sekali saudara. Kecuali saudara benar-benar melakukan sebuah kesalahan, itu bukan fitnah, itu memang beneran. Tapi kalau saudara berlaku benar, terus saudara difitnah tuh rasanya nggak enak sekali. Dulu waktu saya masih muda, saya masih jadi choir, mendiang gembala sidang selalu menyuarakan. Kita berdoa, kita tolak fitnah atas pribadi. Saya dulu berpikir waktu saya muda, emang siapa sih mau fitnah saya? Benar ya? Emang sepenting apa sih mau difitnah? Tapi sering berjalannya waktu ada aja. Kita nggak pernah ngomong aja, orang tiba-tiba bilang, si Glenn ngomong ini loh. Loh saya kapan saya ngomong? Benar ya? Ada aja bilang, si Glenn tuh ngomong ini loh. Si Glenn ngomong ini loh. Dalam hati, saya ngomong sama dia aja nggak pernah gitu. Kapan saya ngomong? Benar, fitnah tuh yang paling nggak enak. Karena kenapa? Dituduhkan suatu hal yang tidak kita lakukan. Namun apa yang Yusuf lakukan, kita boleh lihat ayatnya di slide selanjutnya. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan 41. Kita akan baca bersama. Kejadian 41, 39 sampai 41, 3, 2, ya. Kata Firaun kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saat Yusuf difitnah mengalami proses peremukan yang kedua, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa baca ayatnya di rumah. Saat dia menjadi seorang tawanan, seorang orang yang dipenjara, Yusuf tetap menjadi tawanan yang the best di bidangnya. Kenapa? Karena kepala penjaganya juga mengasihi Yusuf. Dia jadi tawanan yang terbaik. Sampai akhirnya dia dikasih tanggung jawab untuk ngatur tahanan-tahanan yang lain. Tahanan-tahanan yang lain. Yusuf tetap melakukan bagiannya dengan setia. Dengan integritas. Seharusnya Yusuf nggak layak masuk ke dalam penjara. Namun Yusuf nggak komplain sama Allah. Yusuf nggak marah sama Allah. Yusuf nggak kecewa sama Allah. Namun dia tetap melakukan bagiannya dengan setia. Saat di penjara pun dia tetap menjadi tahanan yang terbaik. Sampai akhirnya disampaikanlah kepada Firaun. Firaun punya mimpi, nggak ada yang dapat mengartikan. Akhirnya Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Saat akhirnya Firaun gundah gulananya terjawab sama apa yang disampaikan sama Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat sama Firaun. Dari yang awalnya menjadi punya kuasa atas rumah tuannya Potifar, dikasih yang lebih besar. Saat proses permukaan yang kedua, Yusuf difitnah dan diizinkan masuk ke dalam penjara. Apa yang Tuhan ubahkan dalam masa proses tersebut? Yang kedua adalah Tuhan memberkati Yusuf dengan kekuasaan. Saat Yusuf awalnya menjadi kepala rumah tangga dari Potifar, difitnahlah dia dimasukkan dalam penjara. Namun dengan rancangan Allah yang jauh lebih luar biasa, yang gak dapat terselami oleh pikiran kita, Yusuf diberikan hal yang lebih besar. Dari yang awalnya punya tanggung jawab, punya kuasa di sebuah rumah tuannya, sampai akhirnya dia diberikan kuasa atas tanah Mesir. Dia punya kuasa yang lebih besar. Tuhan memberkati Yusuf dalam kekuasaan. Karena kenapa? Karena Allah tahu kapasitas hatinya Yusuf. Karena Yusuf siap untuk memimpin. Yusuf siap untuk mengepalai. Saat pertama kali Yusuf dari seorang anak orang kaya, terus dijadikan seorang budak, Yusuf nggak tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia dapat pekerjaan yang dia anggap udah luar biasa, bagus banget. Tuhan izinkan, Allah izinkan diambil pekerjaan yang sudah dia anggap bagus. Dimasukkan ke dalam penjara. Turun lagi. Dari seorang budak jadi seorang kepala, ditaruh lagi jadi tawanan, Tuhan angkat jauh lebih tinggi. Dia punya kuasa atas tanah Mesir. Karena kenapa? Karena Yusuf memiliki integritas. Saat Yusuf digoda sama Potifar, istri Potifar, saudara. Saat digoda, dia menjaga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Dia bilang, masakan saya menyerahkan apa yang Tuhan kasih, Allah kasih kepada hal yang tidak selayaknya, tidak sepatutnya. Meskipun orang gak ada yang tahu. Kalau apa yang dia lakukan di dalam rumah itu, bersama dengan istri Potifar, saat dia gagal pun, orang gak akan ada yang tahu. Dia akan tetap jadi pimpinan di dalam rumah tersebut.
Namun apa yang tidak dilihat manusia, Allah melihat. Tuhan melihat. Sampai akhirnya dia menjaga hal yang padahal orang lain gak lihat kok. Orang lain gak tahu kok. Kita bisa aja kok melakukan kesalahan. Kita bisa aja kok orang gak ada yang tahu. Orang gak ada yang nilai, orang gak ada yang lihat. Namun Yusuf menjaga integritasnya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Sehingga apa yang Yusuf lakukan, Yusuf punya integritas, jaga hidupnya berkenan di hadapan Allah. Meskipun dia harus ngelewatin apa yang dia gak kerjakan, apa yang dia gak lakukan, Allah membuat dia masuk ke dalam penjara. Namun Allah dapat mengembalikan keadaan Yusuf seperti membalikan sebuah telapak tangan. Dari yang awalnya menjadi budak, menjadi pimpinan. Dari awalnya menjadi tahanan, menjadi tawanan, menjadi seorang yang punya kuasa dalam tanah Mesir. Saat saudara diizinkan sama Tuhan, kita ngelewatin sebuah proses penemukan yang gak enak sama sekali. Tuhan, saya gak salah Tuhan. Tuhan, saya gak berbuat yang aneh-aneh Tuhan. Namun dengar baik, saat proses diizinkan buat hidup saudara, itu bukan hasil akhirnya. Itu masih tengah jalan saudara. Jangan berhenti. Jangan kabur dulu. Jangan selesai dulu. Jangan shutdown dulu saudara. Jangan mundur dulu. Saat orang benar di hadapan Tuhan, proses dalam hidupnya bukan akhir dari hidupnya. Namun sebuah turning point, saudara kembali kepada janji Allah. Hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bagaimana cara saudara ditentukan langkah-langkah saudara hiduplah berkenan di hadapan Allah? Seperti apa yang Yusuf lakukan? Orang lain gak lihat kok kalau dia berbuat salah. Orang lain gak tahu kok kalau dia berbuat dosa. Namun dia tahu, yang paling penting bukan jaga standarnya dia di mata manusia. Yang paling penting adalah jaga standarnya dia di mata Tuhan. Di mata Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari kejadian ini saudara? Bagaimana cara saudara diproses sama Tuhan dan saudara penuh dengan kemenangan, jaga integritasmu di mata Tuhan. Jangan taruh standar penilaian manusia sama saudara, taruh standar penilaian Tuhan sama saudara. Agar saudara berlaku benar, berlaku baik, bukan untuk dipandang manusia lain baik. Namun saudara berlaku benar, berlaku sungguh-sungguh, berlaku taat, berlaku setia supaya Tuhan melihat saudara berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang harus dicari saudara. Hari-hari ini anak-anak muda, maka firman Tuhan bilang, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, namun jadilah teladan. Dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam tindakanmu. Jadilah teladan saudara. Hari-hari ini orang bilang, proses mah kita masih pada muda, masih pada remaja, anak-anak kecil tahu apa sih, anak-anak muda tahu apa sih, enggak. Justru di usia-usia kita sekarang, di usia belasan tahun kita sedang diproses. Bahkan kalau zaman dulu mungkin orang bilang, orang ke gereja mah orang-orang tua, udah 40-50 baru ke gereja. Hari-hari ini enggak. Hari-hari ini iblis mainnya bukan kepada satu orang, kepada satu keluarga, bukan. Kepada satu generasi. Anak-anak muda bukan menjadi hal yang mudah hari-hari ini. Dulu zaman papa mama kita, benar saudara ya, baca koran setiap pagi. Baca berita-berita yang gak enak setiap pagi doang. Sekarang anak-anak muda tantangannya jauh lebih berat. Kenapa? TikTok di mana-mana. Berita buruk ada di mana-mana. Saudara bisa akses 24 jam dalam sehari. Setiap apa yang saudara lihat, setiap apa yang saudara dengar akan mempengaruhi hidup saudara. Maka hari-hari ini anak-anak muda harus lebih diperhatikan karena kenapa? Tantangannya jauh lebih berat. Tantangannya jauh lebih menyulitkan. Makanya hari-hari ini anak muda bukan tunggu nanti 30-40 baru kita bertobat. Enggak, mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Di usia muda saudara, di usia belia saudara. Yusuf dipanggil sama Allah bukan saat dia umur 30-40. Saat usia muda Yusuf punya visi dari Tuhan. Dan akhirnya menjalani hidupnya dengan integritas dari usia mudanya sampai usia matangnya. Apa yang mau saya sampaikan kepada anak Bonorges hari ini, saudara bertobatnya hari ini, bukan bertobatnya nanti. Saya percaya saudara hadir di tempat ini, saudara bisa dengar firman hari ini, karena ini mau disampaikan sama saudara dan saya. Untuk hidup punya integritas di hadapan Tuhan. Untuk hidup taruh standarnya Tuhan sama hidup saudara. Bukan standarnya manusia. Aduh Pak, terlalu kaku banget sih Kak. Orang-orang saya santai-santai aja kok Kak. Teman-teman saya nggak gereja hidupnya fine-fine aja kok Kak. Percayalah apa yang engkau tabur, engkau tuai. Firman Tuhan mencatat jangan sesat. Allah nggak mau dipermainkan. Apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai di waktu yang akan datang. Saudara mau tuai yang baik, katakan amin. Tabur yang baik hari ini. Saudara mau punya masa depan yang baik di dalam Tuhan, katakan amin. Tabur yang benar hari ini. Firman Tuhan sudah sangat amat jelas. Allah nggak mau dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa yang kamu inginkan, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan bagianmu dengan integritas. Masa depanmu dijamin sama Tuhan.
Namun saudara jangan tagih masa depan saudara kalau hari ini saudara nggak jaga hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan belas kasihan, Allah penuh dengan pengampunan. Namun jangan permainkan, jangan sesat. Allah nggak mau dipermainkan. Setiap hal yang saudara lakukan, setiap hal yang saudara kerjakan hari ini ada konsekuensinya. Meskipun hukumnya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Benar ya? Saudara mau diberkatin Tuhan dalam pekerjaan, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau diberkati Tuhan dalam masa muda saudara, jaga masa muda saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara mau keluarga saudara diberkati, berdoa dengan sungguh-sungguh bagi keluarga saudara. Bukan membuat masalah baru buat keluarga saudara. Benar ya? Kita kalau saya banyak melayani anak-anak muda Pak, doain papa mama saya suka ribut Pak. Terus kamu gimana kondisinya? Saya juga Pak, saya jadi kabur-kaburan dari rumah. Dengar baik, itu malah bikin tambah masalah dalam rumahmu saudara. Bukan tambah jadi benar. Namun apa yang saudara harus dengar hari ini, meskipun saudara muda, jadilah teladan. Agar melalui hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan. Yang dipanggil untuk melayani Tuhan bukan hanya orang-orang dewasa. Yang melayani dipanggil sama Tuhan bukan hanya orang-orang yang punya KTP. Namun saudara dan saya punya kuasa yang sama untuk memuliakan Allah. Di usia muda saudara, layanilah Tuhan. Di usia muda saudara, hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang saudara tabur hari ini, saudara tuai di waktu yang akan datang. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang kedua, Allah memberkati Tuhan, memberkati Yusuf dalam kuasa. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan masa peremukan. Yang ketiga, Yusuf harus memberikan pengampunan kepada saudaranya. Kenapa saya catat di sini pengampunan merupakan sebuah proses peremukan? Karena pengampunan adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Siapa yang bilang pengampunan gampang untuk dilakukan, boleh angkat tangannya? Wih, mantap, bagus. Pengampunan adalah hal yang mudah, kalau dianggap mudah bagus. Namun percayalah saudara, tingkat tertinggi dari sebuah kasih adalah pengampunan. Itu adalah hal yang paling sulit. Maka hanya dapat dilakukan sama satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Saat Yesus datang ke dunia, yang dia berikan adalah kasihnya. Dalam berupa apa? Pengampunan bagi saudara dan saya. Amin. Karena pengampunan adalah titik kasih yang paling tinggi, yang paling sulit untuk dilakukan. Namun Alkitab mencatat saat pertama kali Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, akhirnya saudara-saudara datang karena di tanah mereka mengalami kekeringan, hanya Mesir yang masih memiliki persediaan karena Tuhan kasih hikmat sama Yusuf. Akhirnya saudara-saudara datang dan mereka menyembah Yusuf. Sesuailah dengan visi apa yang Yusuf dapatkan di usia muda mereka, bahwa saudara-saudaranya akan menyembah sama Yusuf. Saat pertama kali Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, Yusuf tahu itu saudaranya. Namun saudaranya nggak tahu itu Yusuf. Benar ya? Namun apa respon yang Yusuf lakukan? Yusuf, di Alkitab mencatat Yusuf masuk ke dalam ruangannya, dia menangis. Dia menangis bukan karena marah, dia nangis bukan karena kecewa, namun dia menangis karena rindu. Saat Yusuf diperhadapkan sama Tuhan untuk mengalami proses peremukan yang ketiga, Yusuf harus memberikan pengampunannya kepada saudara-saudaranya. Yusuf ketemu sama saudaranya, Yusuf yang dia lakukan adalah dia menangis dengan sedih karena ia rindu. Karena dia rindu. Apa yang membuat Yusuf dapat memberikan hatinya kepada saudara-saudaranya? Padahal kalau dia ingat, kita balik lagi ke belakang, bahwa Yusuf dijual sama saudara-saudaranya menjadi seorang budak. Saat Yusuf dijual jadi seorang budak, Yusuf nggak tahu apa yang akan Allah kerjakan dalam hidup Yusuf. Yusuf nggak tahu akan jadi seperti apa hidupnya, akan seperti bagaimana masa depannya. Yusuf nggak tahu. Namun saat Yusuf sudah banyak mengalami proses peremukan yang Tuhan izinkan, kita boleh lihat di ayatnya, di Efesus 4:5, ayat 4 dan 5. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir, kata Yusuf begitu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saat Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, Yusuf bilang, ini aku, datanglah, mendekatlah kepadaku, ini aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke tanah Mesir. Namun jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan menyuruh saya ke sini untuk mendahului kamu,
Untuk menetapkan bahwa ada rancangan Allah yang lebih besar. Yusuf tahu betul proses permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidup Yusuf mendatangkan kebaikan bagi hidup dan bangsanya. Saat saudara berpikir proses yang Tuhan izinkan adalah karena kebencian Allah sama saudara, dengar baik. Satu hal yang selalu Allah gak bisa lakukan buat saudara. Allah gak bisa tidak mengasihi saudara. Allah hanya bisa berlaku kasih sama saudara. Cuma kadang-kali kita yang salah berpikir. Saat kita diproses sama Tuhan, kita berpikir Tuhan yang jahat sama saya. Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa apa yang saya doakan dengan sungguh-sungguh, kenapa Tuhan gak jawab apa yang saya imani? Namun dengar baik saudara, bagaimana cara saudara mengalami kesembuhan kalau saudara gak pernah merasa kesakitan? Bagaimana saudara merasakan diberkati Tuhan kalau saudara gak pernah yang namanya mengalami kekurangan? Bagaimana saudara rasa-rasanya menerima sukacita kalau saudara gak ngerti yang namanya duka cita? Kadangkali proses harus diizinkan terjadi agar kuasa Allah menjadi nyata dalam hidup saudara. Yusuf tahu betul apa yang dapat kita pelajari yang ketiga. Yusuf tahu bahwa proses yang diizinkan sama Tuhan untuk memberkati Yusuf dalam hubungan. Allah Tuhan memulihkan hubungan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf tahu betul proses yang diizinkan sama Tuhan bukan untuk mencelakakan dirinya, namun untuk hari ini. Kalau saudara paham maksud saya, kalau saudara melihat lagi ke belakang, apa yang Tuhan udah izinkan saudara laluin hari ini, saudara ingat hari ini. Mungkin kalau saudara gak pernah ngelewatin itu, mungkin saudara gak ada berdiri hari ini. Saya sempat berpikir saudara, kenapa Tuhan mengizinkan saya ngelewatin A, ngelewatin B, ngelewatin C, ngelewatin D. Saat saya hari ini berdiri, saya lihat ke belakang, mungkin kalau saya gak ngelewatin itu, gak ada Glenn hari ini. Mungkin kalau saya gak pernah diizinkan Tuhan ngelewatin masa itu, Glenn gak ada di masa ini. Ini yang Yusuf lakukan di hadapan Allah. Saat Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, kalau saya yakin, kalau itu mungkin saya ketok saudaranya. Bener ya? Gimana sih kok dijual jadi budak gitu. Tapi Yusuf gak ngelakukan itu saudara. Dia bilang dia tahu rancangan Allah harus tergenapi. Rancangan Allah harus terjadi. Meskipun prosesnya gak enak. Meskipun prosesnya menyakitkan. Namun apa yang Yusuf alami hari-hari yang lalu membuat Yusuf ada hari ini. Amin. Sebagai kesimpulan ayat yang terakhir sebelum undang pemain musik. Ayat yang terakhir Pak. Sebelum ini Pak. Oke, Kejadian 50 ayat 20 saya boleh undang pemain keyboard ke depan. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita baca bersama saudara ayat yang terakhir ini. 3, 2, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebagai kesimpulan, Tuhan gak pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup kita. Namun di balik setiap kelemahan, tantangan, dan persoalan, di saat itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Saudara diizinkan sama Tuhan ngelewatin masa proses permukaan, rasanya gak enak, rasanya sakit. Sebuah proses gak ada yang namanya enak. Bener ya? Proses pendewasaan aja gak enak. Dulu kalau ada masalah saya tinggal tidur, papa mama saya yang selesai. Namun saat saya dewasa, saat ada masalah saya tidur, masalah itu akan semakin hari bertumpuk, semakin hari semakin bertambah. Yang namanya proses pasti gak enak, namun mendatangkan kebaikan. Setiap yang namanya proses pasti gak pernah enak, namun mendatangkan kebaikan dan worth it untuk dilalui. Apa yang mau saya sampaikan bagi jemaat Tuhan? Saudara gak tahu apa yang mau Tuhan buat hari ini, it's okay. Karena kadang-kali saudara gak perlu harus selalu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan kok. Yang perlu saudara harus tahu adalah apa yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Saudara gak perlu selalu harus tahu apa yang rencana yang Tuhan mau buat. Kadang-kali apa yang mau kita imani sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kadang-kali Tuhan bisa jawabnya asal-asal berbeda, jauh sama apa yang kita doakan. Namun saya mengalami kebaikan Tuhan, apa yang saya doakan mungkin Tuhan gak jawab dengan cara saya, namun Tuhan jawab dengan caranya Tuhan. Kalau hari ini saudara berdoa sama Tuhan, jangan atur-atur Tuhan bagaimana cara Tuhan memberkati saudara. Berdoa sama Tuhan karena Tuhan akan memberkati saudara dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Banyaklah rencana di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang kita rencanakan bisa salah, betul ya?
Apa yang kita lakukan, apa yang kita pengenin bisa aja mendatangkan sebuah malapetaka buat kita mungkin. Namun Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara mengerti hari ini. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang terkemudian. Saudara masih di awal, Tuhan sudah di akhir. Masakan saudara gak percaya sama orang yang ada di akhir hidup saudara? Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian di malam sore hari ini. Beberapa waktu lalu saya melayani Winter Camp di Manado, di daerah Tomohon. Saya ketemu sama seorang asyir daerah Tomohon. Kami bertemu, kami berbincang, dan akhirnya dia cerita kesaksian. Saya nggak tahu kesaksian ini, namun akhirnya dia cerita panjang, dan akhirnya saya tahu dan saya ingat, saya pernah dengar berita ini. Dia adalah seorang pemuda yang jatuh di Nusa Penida. Jadi di belakang pantai apa saya lupa namanya. Jadi fotonya di atas tebing. Jadi fotonya juga ngebelakangin pantai gitu saudara ya. Di situ ada dahan-dahan rumput, dia kira itu pijakan. Akhirnya dia pergi sendirian sama tour guide lokalnya. Dia mau foto dan ternyata yang dia injak dia kira itu ada sebuah pijakan, ternyata itu adalah daun kosong, tidak ada pijakannya. Akhirnya dia jatuh ke belakang setinggi 45 meter. Ada 6 kejadian, 5-5-nya mati. Dia jatuh, memang tidak langsung kena langsung terumbu, batu di pantainya gitu saudara ya. Namun udah kena tangannya dulu, kakinya dulu, sebelum badannya jatuh ambruk, dia dijemput sama ombak, ditarik sama ombak. Selama 15 menit dia harus berjuang. Mohon maaf saudara, tangan dan kakinya hancur lebur, mohon maaf. Namun dia berjuang pada kali itu. Saat dia jatuh, Tuhan izinkan dia mengalami proses peremukan yang pertama. Dia dijatuh ketinggian 45 meter. Dia disambut ombak, dia harus berjuang dengan keadaan tangan dan kakinya nggak bisa bergerak dengan normal. Sampai akhirnya dia berdoa, dia bilang, Tuhan panggil saya aja. Namun dia tetap berjuang, tetap ambil nafas. Akhirnya ombak itu membawa dia ke pinggir lagi. Saya lihat, dia kasih lihat videonya dari CNN, dari seorang bule gitu ya. Dia rekam dan dia bilang, ini orang pasti mati. Ini orang pasti nggak selamat. Bahkan saya lihat, posisinya sudah amat mengerikan. Proses yang pertama Tuhan izinkan dia jatuh dari ketinggian 45 meter. Proses yang kedua dia harus tunggu yang namanya evakuasi. Saat tunggu evakuasi dia harus nunggu 2 jam lamanya. Saat dievakuasi dia harus diikat sama 12 orang, diangkat pakai tali ke atas. Saat diangkat pakai tali ke atas, kakinya masih nyangkut. Akhirnya gimana? Harus dilepas lagi. Jatuh yang kedua kali. Singkat cerita, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit setempat. Total proses waktu dia dievakuasi 4 jam lamanya. 4 jam lamanya. Dia cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau mau ambil aja. Ini sakit banget. Sakit banget. Selama 4 jam. Mohon maaf, tangan dan kakinya sudah gak bisa berfungsi dengan baik. Tantangannya gak berhenti di sana saudara. Tantangan gak berhenti di sana, dia harus ngelewatin namanya proses pemulihan selama 1 tahun. Jahitannya luar biasa dari sini sampai sini saudara, yang tangan. Yang kakinya juga sama. Dan dia harus menerima kenyataan bahwa kalau dia sembuh pun, dia akan jadi seorang yang gak bisa berjalan dengan normal, beraktivitas dengan normal. Dia mungkin gak bisa berdiri lagi. Tuhan izinkan dia ngelewatin proses yang cukup amat mengerikan bagi kita yang melihat gitu saudara ya. Namun dia tetap punya iman sama Tuhan. Dia seorang pemenang kontes binaragawan gitu saudara ya. Jadi dia gak bisa ikut itu lagi. Dia cita-citanya pengen jadi seorang artis, seorang yang dikenal sama orang, agar dia bilang, dia cerita sama saya, kalau saya ntar jadi artis, saya tuh dulu pengennya, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Namun kenapa Tuhan buatnya kayak gini? Tuhan buat dia jatuh ketinggian 45 meter, dan dia harus mengetahui bahwa dirinya suatu hari nanti, dia akan jadi seorang yang gak bisa berdiri dengan normal, berjalan dengan normal. Akhirnya tetap jalanin imannya sama Tuhan. Dia ngelewatin proses fisioterapi dengan sangat amat menyakitkan dia bilang. Setiap hari rasa-rasanya dia pengen, Tuhan ambil aja deh. Tuhan jangan kasih hidup lagi deh. Namun Tuhan masih punya rancangan dan belum selesai sama hidup dia. Sering berjalannya waktu orang bilang dia gak bisa berjalan lagi, dia gak bisa berdiri lagi. Namun hari ini dia bisa berdiri hari ini, melayani sebagai salah seorang penyanyi rohani. Dia bisa angkat tangan dan bisa memuji Tuhan baik. Tuhan baik. Dia pengen cita-cita jadi artis dan akhirnya pengen melayani Tuhan. Namun Tuhan punya rancangan yang lebih indah. Melalui proses permukaan yang Tuhan izinkan dalam hidup dia, dia bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara gak harus punya sesuatu dulu untuk bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena yang saudara miliki hari ini, banyak amat banget. Benar ya saudara ya? Nafas hidup tuh mahal banget loh.
Ada orang yang berjuang untuk bernafas untuk hidup. Saudara masih hidup hari ini. Enggak harus punya sesuatu yang besar dulu untuk bisa bersaksi. Bersaksilah mulai hari. Bersaksilah mulai hari. Melayani Tuhan, jangan tunggu naik mimbar dulu. Mulailah hari ini. Melayani Tuhan, jangan tunggu pegang mic dulu. Mulailah hari ini. Apa yang Tuhan percayakan buat hidup saudara, muliakanlah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Agar setiap hidup saudara bukan menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi melalui hidup saudara, saudara mempermuliakan nama Tuhan. Agar proses yang Tuhan izinkan saudara alami hari-hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin. Jangan berhenti sama masa prosesmu. Berjalan dengan iman, berjalan dengan integritas. Tuhan akan buat masa depan saudara benar-benar gemilang di hadapan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama kita akan ubah dengan iman percaya kita menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Terbaik terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Tuhan Yesus tercurah bagi setiap. Sama-sama. Tubuh dan darahmu. Kita siapkan hati kita sama-sama. Saudara kasih kita terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan kita, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus. Kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Siapkan diri kita. Jadi kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Terima terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Satukan hati kita kembali. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, Allah kami yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur atas cinta dan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami pada hari ini diberi kesempatan sama Tuhan, kami telah menyembah, memuji, kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba pada saat hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik, sakramen perjamuan kudus. Kami percaya yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna, sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, jantungku sempurna sehat, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali bersama-sama kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji tobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, perceraian,
Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak dusta, tidak nipu. Agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, kami pandai cerdas, masa depan kami indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, urapi leverku sempurna sehat. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, naikkan doa iman pengharapan saudara di hadapan Tuhan. Mari miliki iman, saudara telah diselamatkan. Bahkan segala kutuk, bahkan segala sakit penyakit Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Maka minta sama Tuhan, dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, Ia sanggup pulihkan saudara, Ia sanggup sembuhkan saudara, Ia sanggup sempurnakan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias, perjamuan kudus, kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku mulia, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut sepatu baru, artinya punya orang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, aku diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, keluargaku diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terpuji nama Tuhan, saudara, kita telah menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Saudara yang bawa minyak urapan, juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming, saudara yang bawa minyak urapan, saudara bisa angkat minyak urapan tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias, tertulis di langit, untuk membagikan kuasa minyak urapan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Doa, setiap botol, setiap tetes, setiap pot dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Artinya, dikasih kepada yang sakit terima kesembuhan. Dan pada pintu-pintu rumah Tuhan jaga, lindungi, sertai. Bahkan anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, the best, the biggest di bidangnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh setiap sidang jemaatmu. Berkati Yunita diberkati, Kezia Wanti diberkati Tuhan, bahkan juga Elisa diberkati, bahkan juga Santos diberkati, Ervin diberkati, Maria Kristina diberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh sidang jemaat umatmu Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, mereka menulis sebab mereka percaya pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Hamba menyerahkan setiap pokok doa yang telah mereka tulis, mereka yang doa minta keselamatan keluarga mereka. Tuhan sentuh hati keluarga mereka. Hamba berdoa, hamba percaya satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Hamba berdoa, mereka yang berdoa minta masa depan, dapat tempat
kuliah, dapat tempat sekolah yang terbaik. Tuhan berkati, bahkan Tuhan cukupkan segala yang mereka perlukan. Mereka yang berdoa minta pekerjaan, dapat pekerjaan yang daripada Tuhan. Mereka yang berdoa keluarganya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Mereka yang berdoa minta pasangan hidup, mereka dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan, di waktunya Tuhan, dengan orang yang dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyafaat, kami berdoa menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Hamba percaya kasih dan kuasa Allah tetap bekerja dalam hidup kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hamba berdoa menyerahkan setiap pasangan suami istri yang hadir, bahkan setiap pasangan suami istri yang menyaksikan ibadah secara online, mereka diberkati, jaga kehormatan pernikahan, jaga kesucian pernikahan di hadapan Tuhan. Mereka saling kasih, saling ampuni, saling setia, saling jaga hidup di hadapan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, mengasihi anak-anak mereka. Anak-anak muda juga diberkati, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, hormat sama orang tua, bahkan dengar-dengaran sama orang tua. Anak-anak muda diberkati berhasil, mereka gak dikalahkan sama pergaulan yang salah, pertemanan yang salah, hubungan yang salah dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga anak-anak kecil diberkati, tidak sakit, tidak masuk rumah sakit. Mereka bertumbuh kembang sempurna di dalam Tuhan. Berkati Pak David bersama dengan istri diberkati Tuhan. Juga berkati Andreas bersama dengan Gracie juga diberkati Tuhan. Bahkan siapapun yang telah hadir juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan tempat ini, Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias Bonorges Kelapa Gading Nias diberkati Tuhan. Agar melalui wadah kepemudaan di tempat ini, kami terus mempertobatkan banyak orang, agar setiap orang-orang yang datang mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Diberkati seluruh yang telah ambil bagian di tempat ini, berkati tim Asher, berkati tim event, berkati tim multimedia, berkati tim sound, tim production, diberkati Tuhan. Bahkan juga Bonorges Worship diberkati Tuhan, berkati teman-teman hamba Arda diberkati, Geril diberkati, bahkan Daniel Bagus diberkati, Gerald diberkati, bahkan juga seluruh tim yang melayani, Jeremy diberkati, Jordan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Backup singer diberkati, teman-teman choir diberkati, bahkan siapapun yang telah ambil bagian. Kami percaya upah kami sama di mata Tuhan dan kami berharga di mata Tuhan. Kami juga bersyafaat menyerahkan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Besok hari akan menjalani ibadah Minggu Raya, diberkati berhasil, tolak segala yang jahat, agar melalui sesi demi sesi, ibadah demi ibadah, banyak kesaksian terjadi, banyak mujizat terjadi, banyak pertobatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang terkasih, gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Bonorges Youth Ministry bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh acara dan agenda gereja, biar hanya agenda Tuhan yang kami jalani, dan setiap acara demi acara, ibadah demi ibadah, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan perjalanan umat-Mu setelah ini, kemanapun arah tujuan yang mereka datangi setelah ini, bahkan apapun yang mereka tumpangi, kami doa tolak celaka, tolak mara bahaya, tolak maut, agar kami pulang dari tempat ini, kami mengalami pertobatan, metanoia, perubahan pola pikir. Saat kami keluar dari tempat ini, kami semakin hari punya cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Saat kami keluar dari tempat ini, damai sejahtera kami gak dicuri oleh yang jahat, sukacita kami gak diambil sama yang jahat, bahkan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama-sama dengan bangga kita katakan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonorges.